Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi normalisasi database. Pada pertemuan pertama atau pada bagian pertama kita telah membahas tentang apa itu teknik normalisasi atau definisi dari normalisasi, kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar dari jenis-jenis atribut. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang normalisasi database, tetapi di sini kita akan membahas lebih rinci lagi, yaitu tentang domain dan tipe data. Selain domain dan tipe data, kita nanti akan membahas juga tentang konsep ketergantungan fungsi dari setiap atribut yang ada. Baiklah, langsung kita masuk ke materi tentang apa itu domain dan tipe data. Secara umum, domain dan tipe data memiliki kesamaan pengertian karena keduanya berkaitan dengan kolom data atau berkaitan dengan atribut. Akan tetapi, tipe data lebih merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik, tanpa melihat layak atau tidaknya data tersebut bila dilihat dari kenyataan pemakaiannya. Sedangkan domain itu lebih ditekankan pada nilai, yaitu batasan-batasan nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut, dilihat dari kenyataan yang ada. Sebagai contoh, pada tabel mata kuliah terdapat atribut SKS. Ditetapkan tipe datanya adalah integer. Dengan begitu, secara fisik dapat menyimpan atribut dari nilai bilangan bulat negatif dan positif berapapun, masih dalam batas bilangan integer. Tetapi sebenarnya kenyataannya di lapangan mengatakan lain. Nilai tersebut tidak pantas atau invalid untuk menjadi data pada atribut SKS. Maka yang hanya diperbolehkan adalah angka, misalnya 1, 2, 3, 4, 6. Jadi domain nilai untuk atribut SKS adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Atau lebih mudahnya, kalau rentang di dalam integer itu hanya antara 0 sampai dengan 6. Nah, pada tahap perencanaan lebih baik menentukan domain data terlebih dulu daripada tipe data. Karena penentuan tipe data lebih penting pada saat implementasi dari basis data itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang anomali. Nah, di awal pertemuan atau di bagian 1 kita telah bahas tentang apa itu normalisasi. Nah, di sana kita juga memunculkan tentang istilah anomali. Apa itu anomali? Nah, ini merupakan proses gitu ya. Anomali basis data merupakan proses yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, diantaranya ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Nah, macam-macam atau jenis anomali dalam basis data ini terdapat 3 jenis anomali atau proses anomali ini. Yang pertama disebut dengan proses anomali update atau peremajaan, kemudian anomali penghapusan atau delete, kemudian yang ketiga anomali penyisipan atau insert. Suatu basis data jika masih memiliki anomali, maka diperlukan suatu normalisasi data. Suatu tabel dikatakan sudah normal jika diuji menggunakan data tidak muncul anomali lagi. Jadi setiap kita memiliki tabel, kita uji dengan menggunakan setiap anomali yang ada. Misalkan kita uji dengan delete, apakah bermasalah? Ternyata tidak. Bagaimana dengan insert? Apakah bermasalah? Ternyata tidak. Nah, kemudian kita coba dengan update. Jika ketiga anomali ini diujikan ternyata tabel tersebut data-datanya tidak ada anomali atau keanehan, maka sudah dikatakan normal. Nah, bagaimana kalau jika masih ada anomali? Maka perlu dilakukan normalisasi. Nah, nanti pada akhir bagian ini juga akan dibahas tentang tahapan dari teknik normalisasi tersebut. Berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang anomali. Yang pertama, anomali update. Terjadi jika terjadi perubahan pada jumlah data yang mengalami duplikasi. Di sini disajikan contoh ada tabel dengan kolom memiliki data sebagai berikut. Kolom-kolomnya ada pemasok, kemudian kota, ada barang, ada jumlah. Perlu kita ketahui di situ ada pemasok, ada kota, kemudian ada barang, ada jumlah. Kita lihat ada duplikasi nama pemasok khususnya. Nah, di situ ada Arif, Chandra, Arif, Kartika, kemudian Arif. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar
Arif ini adalah orang yang sama karena yang lain ini berbeda. Chandra, Kartika ini berbeda. Kota kemungkinan juga ada yang sama. Meskipun namanya, orangnya berbeda, namanya sama, tapi kotanya sama. Nah, cara melihat berikutnya yaitu ditinjau dari data selain pemasok dan kota, yaitu data barang. Coba kita lihat. Barang yang terlihat di situ, ini kelihatannya satu jenis atau beberapa jenis barang, atau kelompok barang. Monitor, hard disk, keyboard, mouse, kabel. Nah, ini kemungkinan besar berkaitan dengan istilah komputer, atau barang-barang yang disediakan pada jasa layanan servis komputer atau jual beli komputer. Tetapi di situ kalau kita lihat ada spare part yang namanya kabel. Nah, pertanyaannya, kabel ini apakah kabel berkaitan dengan komputer atau hanya kabel berkaitan dengan listrik? Hal ini juga masih perlu dipertanyakan. Meskipun secara kasat mata tidak ada masalah apapun. Atau dengan pengujian, kalau berdasarkan data yang sudah ada, coba kita uji dengan misalnya secara kenyataan yang namanya Arif ini berpindah kota, maka harus merubah seluruh data sebanyak baris yang dimiliki. Jika terlewat satu saja, maka akan mengakibatkan ketidakkonsistenan data. Oke, kita anggap misalnya yang namanya Arif itu adalah orang yang sama, kotanya kebetulan sama semua, Kudus. Tetapi karena ini dalam satu tabel, misalnya ada jutaan data dengan nama pemasok yang sama, kota yang sama, ternyata Arif ini ada yang mengetik kotanya itu keliru. Karena Kudus itu U dengan I dekat gitu ya, mungkin nulisnya menjadi Kudis. Maka nanti akan hilang informasi yang berkaitan dengan barang yang akan dipasok. Nah, seperti itu. Nah, ini akan ada ketidakkonsistenan. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita bahas seperti apa toh contoh ketidakkonsistenan gitu ya. Nah, selama ini kita melihatnya ya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Arif Kudus. Nah, seperti itu, ini contoh. Kemudian berikutnya anomali penyisipan. Terjadi jika pada saat penambahan data dilakukan ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen data yang masih kosong tersebut justru menjadi kunci. Kita sudah mengenal atribut kunci ya. Atribut kunci yang lebih spesifik lagi ada primary key, ada foreign key gitu ya. Nah, di sini misalnya di sini ada kode siswa, ada nama kursus, ada biaya. Misalnya kita masukkan data gitu ya. Masalahnya akan muncul jika misalkan ada kursusan baru, misalnya namanya adalah bahasa Jerman dengan biaya sebesar 170.000. Tetapi karena untuk sementara kursusan bahasa Jerman ini belum ada siswanya, kode siswa di situ belum ada atau belum berjalan, tetapi sudah disediakan, maka informasi tersebut tidak akan bisa dimasukkan di tabel tersebut karena nanti ada kode yang kosong, maka nama kursus dan biaya tidak akan muncul. Ketika disajikan seperti itu, akibatnya data kursus ini belum bisa dicatat atau belum bisa dibaca. Kemudian anomali penghapusan. Ini sebenarnya bisa kebalikan dari anomali insert atau penambahan data. Contoh, terjadi jika suatu baris data atau row yang tidak terpakai dihapus, dan sebagai akibatnya terdapat data lain yang penting juga ikut terhapus. Misalnya begini, ada salah satu siswa yang ternyata siswa tersebut itu sudah selesai untuk mengikuti misalnya kursus bahasa Jepang ya, dengan kode ED115 dihapus. Data yang menyatakan bahwa kursus bahasa Jepang dengan biaya 165.000 juga akan ikut terhapus. Nah, kalau terjadi seperti ini juga masih ada keanehan data, masih ada anomali. Maka di sini ada anomali insert, delete, dan update. Oke. Yang pertama tadi memunculkan ketidakkonsistenan, itu kalau untuk yang update. Kemudian insert, masalahnya biasanya pada primary key. Ya, primary key. Meskipun secara umum hanya disampaikan key saja. Kemudian untuk delete, ini hilangnya informasi yang penting karena ada salah satu key yang dihapus. Ya, bisa dikatakan ini kebalikan dari insert. Berikutnya yang kita bahas yaitu masih di lingkup atribut atau kolom data, yaitu ketergantungan.
atau dependensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan ketergantungan atau dependensi ini? Ini merupakan konsep dasar dari normalisasi yang menjelaskan hubungan antar atribut atau lebih khususnya menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Nah, fungsinya itu nanti akan menjadi acuan dekomposisi data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Jadi ketika kita temui suatu anomali, maka solusinya itu adalah nanti adanya pemecahan tabel gitu ya, atau dekomposisi tabel. Nah, sedangkan macam-macam ketergantungan atau kebergantungan fungsi ini ada 4, yaitu yang pertama dependensi fungsional, kemudian yang kedua dependensi fungsional penuh, yang ketiga dependensi total, kemudian yang keempat dependensi transitif. Nah, dari keempat ketergantungan ini nanti jika ditemui adanya ketergantungan transitif, maka itu dianggap perlu dekomposisi atau perlu dinormalisasi lagi. Nah, jadi intinya konsep normalisasi itu nanti adanya dekomposisi atau pemecahan tabel, sehingga tabel-tabel yang didekomposisi itu nanti menjadi lebih efisien lagi. Tentunya cara mengetahui efisien tidaknya itu kita lihat dengan adanya anomali update, anomali insert, dan anomali delete. Nah, berikutnya kita akan bahas secara rinci, yaitu dependensi fungsional. Apa itu dependensi fungsional? Jika kita memiliki tabel T berisi minimal misalnya 2 atribut yaitu A dan B, maka dapat dinyatakan dengan notasi A panah B. Notasi A panah B di sini ini memiliki arti bahwa A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional bergantung pada A. Jika dan hanya jika setiap kumpulan baris data atau row yang ada di tabel T, pasti ada 2 baris data di tabel T dengan nilai A yang sama. Maka nilai untuk B pun juga pasti juga sama. Definisi secara formal untuk notasi di atas adalah misalnya diberikan 2 baris data row 1 dan row 2 dengan nama R1 dan R2 dalam tabel T, di mana A panah B. Maka jika R1A sama dengan R2A, maka R1B pasti sama dengan R2B. Kemudian, secara ringkas dapat dijelaskan pengertian dari dependensi fungsional adalah misalnya ada atribut Y dan atribut X. Suatu atribut Y bergantung fungsi terhadap X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Notasinya adalah X panah Y. Bagian kiri panah atau X di sini disebut dengan determinan atau penentu, dan di sebelah kanan Y di sini ini disebut juga dengan dependent atau tergantung. Kemudian berikutnya contohnya. Contoh berdasarkan misalnya kita sudah memiliki tabel mahasiswa. Maka ketergantungan fungsional yang dapat diajukan berdasarkan intuisi dan fakta adalah bahwa mahasiswa itu memiliki NIM, nama, kota lahir, tanggal lahir, dan umur. Maka ketergantungan fungsional itu tidak hanya satu atribut saja, melainkan bisa juga lebih dari kumpulan satu atribut. Kumpulan atribut itu menentukan atribut lain atau kumpulan atribut menentukan sebuah atribut atau sebaliknya. Maka berdasarkan intuisi dan fakta tersebut dapat diambil satu. Misalnya NIM panah nama. Maksudnya apa? NIM ini menentukan nama. Yang berarti atribut nama hanya bergantung pada atribut NIM. Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta bahwa untuk setiap NIM yang sama, maka pasti namanya juga sama. Misalnya ada NIM dengan 653001. Maka namanya misalnya Fulan, maka dimanapun tempatnya nanti pasti jika ada NIM 53001 pasti namanya juga Fulan. Berikutnya, nama ini menentukan tanggal lahir dan umur. Berarti di sini menentukan kelompok dari atribut. Tanggal lahir dan umur ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia sangat bergantung dengan adanya nama seseorang. Siapakah yang memiliki tanggal lahir ini? Umurnya berapa? Ini pastinya nama seseorang. Dan ini agak aneh jika disandarkan pada NIM. Maka biasanya pada nama. Kemudian contoh lainnya adalah NIM dan nama ini menentukan kota lahir, tanggal lahir, umur.
Hal ini bisa saja terjadi karena alasannya jika ada nama mahasiswa yang kembar, maka gabungan antara NIM dan nama lah yang bisa menentukan kota lahir, tanggal lahir, dan umur. Kemudian berikutnya dan seterusnya. Ini masih banyak lagi. Bisa dimungkinkan juga misalnya NIM nama kota lahir. Ini nanti menentukan kode pos. Ya, karena kode pos itu berkaitan dengan kota lahir. Tetapi ternyata bukan. Misalnya yang menentukan adalah NIM nama menentukan alamat. Kemudian NIM nama alamat menentukan kode pos. Nah, misalnya seperti itu dan seterusnya. Ini adalah ketergantungan fungsional. Berikutnya kita akan membahas tentang ketergantungan fungsional penuh atau dependensi fungsional penuh. Definisi dari dependensi fungsional penuh ini dapat dinyatakan dengan misalnya suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Berarti bisa kita simpulkan sementara bahwa X ini tidak hanya satu atribut, tetapi memiliki beberapa bagian. Karena di sini dikatakan Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Oke, seperti apa notasinya? Misalnya seperti ini. Ada sebuah contoh tabel penilaian. Di tabel penilaian tersebut ada atribut NIM, kode, dan nilai. Maka kalau kita kelompokkan adanya X dan Y tadi, maka menjadi seperti ini. X ini adalah kumpulan dari name dan kode, sedangkan Y itu sama dengan nilai. Maka kalau kita lihat Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X, maka disimpulkan seperti ini. NIM tidak menentukan nilai. NIM di sini tidak menentukan nilai. Kode juga tidak menentukan nilai. Karena apa? NIM ini adalah bagian dari X, kode adalah bagian dari X. X sendiri itu adalah NIM dan kode. Seperti itu ya. Maka NIM dan kode inilah yang menentukan nilai. Jadi nilai ini tidak bergantung terhadap bagian dari NIM dan kode, tapi kedua-duanya. Nah, ini akan menjadi hal yang masuk akal. Misalnya seperti ini. Hanya ada NIM-nya saja, ada namanya. Nanti ada pertanyaan, mata kuliah apakah yang dia mendapatkan nilai ini? Ya, seperti itu. Atau sebaliknya, ada kodenya tetapi tidak ada NIM-nya. Ini ada nama mata kuliah ini. Nah, ini siapa yang mempelajari mata kuliah ini yang mendapat nilai? Itu ya. Jadi gabungan dari keduanya menentukan nilai. Kemudian arti ini bisa saya tulis di sini ya, bahwa atribut nilai ini bergantung pada atribut NIM dan kode secara bersama-sama. Fakta menunjukkan bahwa mahasiswa yang diwakili dengan NIM tentu saja yang memiliki indeks nilai karena memang sudah mengambil mata kuliah yang diwakili dengan kode. Maka untuk setiap NIM dan kode yang sama, maka nilainya juga sama karena NIM dan kode merupakan kunci atau key sehingga bersifat unik untuk tabel tersebut. Nah, ini pada saat praktek Anda sudah bisa mempraktekkan. Kalau NIM dan kode Anda input ulang, meskipun nilainya berbeda, maka akan muncul pesan error, gitu ya. Tetapi NIM-nya sama, kodenya berbeda, nilainya sama, tidak akan error. Oke. Kita lanjutkan berikutnya yaitu tentang dependensi total. Definisi dari dependensi fungsional total adalah suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Demikian juga X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Maka di sini bisa dikatakan panahnya ke kiri dan ke kanan. Maka notasinya adalah X panah Y, Y panah X. Atau X double panah Y. Kemudian sebagai contoh di sini ada tabel mahasiswa. Kalau kita lihat di sini nama tidak ada yang kembar, misalnya tidak ada yang kembar, maka di sini antara NIM dan nama itu memiliki dependensi total. Karena apa? Dependensi total itu ternyata itu diperoleh dari adanya kunci kandidat atau kandidat key. Oke, kemudian yang terakhir yaitu dependensi transitif. Di sini didefinisikan sebagai suatu atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X
Z juga mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Bagaimana notasinya? Nah, ini notasinya adalah X panah Y panah Z. Ini sebagai contoh, di sini ada tabel, yaitu tabel jadwal misalnya ya. Ini berbeda dengan tabel perkuliahan seperti yang kita bahas sebelumnya. Misalnya di sini ada kuliah, ada waktu, ada ruang, ada gedung. Nah, kuliah, waktu, kemudian ruang dan gedung, ini kalau kita lihat ada semacam ambiguitas, ketergantungan gitu ya. Ini sebenarnya bergantung ke siapa, ini ke siapa. Contohnya, dependensi transitifnya adalah kuliah ini tidak menentukan ruang dan waktu, tetapi untuk ruang sendiri itu menentukan gedung ya, gedung. Apakah seperti ini? Maka terlihat bahwa kuliah ini menentukan ruang, ruang menentukan gedung. Dengan demikian atribut gedung memiliki dependensi transitif terhadap atribut kuliah. Kalau terjadi dependensi yang transitif seperti ini, maka yang tadinya ini adalah sebuah tabel jadwal misalnya, maka ini alangkah lebih baiknya nanti dipecah atau dilakukan dekomposisi. Itu adalah solusi dari adanya dependensi transitif. Nah, itu adalah tentang dependensi atau ketergantungan. Sudah kita bahas ada 4 jenis ketergantungan, yaitu ketergantungan fungsional. Ini adalah ketergantungan yang menjadi dasar dari seluruh ketergantungan. Kemudian total, penuh, dan transitif. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang normalisasi database, tetapi masih berdasarkan sifat ketergantungan fungsi atribut, atau lebih tepatnya pada bagian ketiga, yaitu tentang tahapan normalisasi. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.